Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, kembali lagi bersama saya Silva Lati Alawiyah. Kali ini saya akan mereview buku cerita rakyat yang berjudul Legenda Sang Penunggu Bulan, cerita rakyat dari Jawa Barat. Dahulu kala di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pakuwon. Kerajaan itu memiliki tanah yang sangat subur serta pemandangan yang indah menakjubkan mata. Rakyatnya pun hidup damai di bawah pimpinan Raja Arif dan bijaksana. Di dalam istana hiduplah dua gadis remaja yang sama-sama memiliki paras jelita dan selalu rukun. Mereka adalah Putri Endah Warni dan Anteh. Putri Endah Warni adalah pewaris sah kerajaan Pakuwon, sedangkan Anteh hanyalah anak dari seorang dayang kesayangan sang ratu. Ibu Anteh meninggal saat melahirkannya, maka sejak saat itu Anteh dibesarkan oleh sang ratu yang baru saja melahirkan Putri Endah Warni. Kini setelah Anteh mengeranjak remaja, dia diangkat menjadi dayang pribadi Putri Endah Warni. Suatu malam, ratu memanggil keduanya untuk menghadap. Kedua putri cantik itu beranjak meninggalkan kamar Baginda Ratu. Namun sang putri Endah Warni meminta Aneh untuk menemani di kamarnya. Sang putri pun takut perjodohannya dengan Anantara Kusuma, orang asing yang sebelumnya tak pernah dia kenal dan tiba-tiba menjadi suami dan akan hidup bersamanya selamanya. Sang putri takut jika orang itu tidak mencintainya dengan sepenuh hati. Anteh pun mencoba menenangkan dan meyakinkan sang kakak. Suatu pagi yang sangat cerah, di depan istana terdapat taman bunga yang begitu indah. Anteh sedang asik memetik bunga. Dia menyaksikan bunga-bunga bermekaran sambil bersenandung. Dia terlihat begitu bahagia. Sementara di luar tembok istana, seorang pemuda tampan sedang berjalan. Dengan santainya, tak kala terdengar suara seorang perempuan bernyanyi, merdu sekali. Dia pun penasaran dan mencari asal-usul suara tersebut. Pemuda itu adalah Anantara Kusuma yang akan dijodohkan dengan Putri Endah Warni. Dia memiliki ilmu silat yang sangat sakti. Tembok istana yang tinggi pun sangat mudah dia lompati. Pemuda itu bersembunyi di balik semak-semak di sekitar tanaman. Nampaknya seorang gadis yang sangat cantik. Anantara Kusuma merasakan dadanya bergetar. Anantara Kusuma memberanikan diri keluar dari persembunyiannya. Anteh terkejut, tiba-tiba di hadapannya muncul orang asing. Tiba waktunya Adipati Wetan datang bersama anaknya Anantara Kusuma untuk melempar Putri Endah Warni. Raja dan Ratu Pakuan menjamu tamuan dengan sukacita, begitupun dengan sang putri yang tahu calon suaminya adalah pemuda yang gagah dan tampan. Putri Endah Warni pun jatuh hati, akan tetapi lain halnya dengan Anantara Kusuma yang terlihat tak begitu bersemangat. Dia kecewa karena ternyata bukan gadis pujaannya yang dia temui di taman bunga beberapa waktu lalu. Saat penjamuan, tibalah Anteh dan beberapa dayang istana lainnya masuk ke dalam ruangan dengan membawa nampan-nampan yang berisi makanan. Kehadiran Anteh membuat hati Anantara Kusuma menjadi sangat senang sekali. Bahkan sorot matanya pun tak mau lepas memandangi sosok Anteh yang saat itu sedang sibuk mengatur hidangan. Hal itu tak luput dari perhatian Putri Endah Warni. Dia begitu cemburu melihat pemuda yang akan menjadi suaminya itu tergila-gila kepada wanita lain selain dirinya. Timbul dendam di hati Putri Endah Warni. Dia begitu kecewa dan sakit hati. Dia merasa kehadiran Antehlah yang membuat calon suaminya tak melirik dirinya. Setelah perjamuan selesai dan semua tamu pelamar pulang, Anteh menemui sang putri di kamarnya. Anteh bertanya kepada sang putri bagaimana calon suaminya putri tadi.
terlihat sangat gagah dan tampan. Mendengar hal itu, Putri Endahwarni semakin panas hatinya, karena teringat kembali bagaimana Anantara Kusuma memandang Ante dengan sorot mata yang begitu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Putri Endahwarni pun meminta Anteh tak usah melayaninya lagi dan meminta untuk meninggalkan istana, karena dia merasa dikhianati oleh Anteh. Anteh pun keluar dari kamar Putri Endahwarni dan menuju kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Rasa sayang Anteh kepada sang putri tak pernah pudar, bahkan sebelum kepergiannya dia berpesan kepada dayang istana untuk menjaga Putri Endahwarni dengan sebaik-baiknya. Saat itu juga keluar dari istana tanpa tahu arah dan tujuan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya, kelahiran sang bunda. Dengan langkah kaki yang mantap, Anteh memulai perjalanan. Mungkin untuk part yang pertama dicukupkan sekian, nanti kita kembali lagi untuk di part kedua. Dadah!